warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asira ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Ibarakati wa karamati pangarsa Abbas Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Hajat Manaqib, Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Yaya Himalaya beserta keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu dalam lindungan, rahmat, berkah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Zainal Fanani. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah mengikuti Majelis Khidmat Amaliyah Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah. Kita laksanakan di bulan Muharram. Makanya tadi ditambahkan dengan pembacaan sholawat badar. Tidak setiap pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan sholawat badar. Dalam satu tahun hanya ada pada 3 bulan saja. Pada bulan Muharram, pada bulan ini, dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada bulan Rabiul Awal, dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti adalah pada bulan Rajab memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manqobah yang biasa dibacakan adalah manqobah yang terkait dengan pergantian tahun. Jadi kita menyimak 2 manqobah ya. Dan 2 manqobah ini termasuk manqobah yang mungkin kalau orang tidak paham dianggap manqobah yang kontroversi, manqobah yang mungkin menimbulkan polemik bagi yang tidak paham ya. Nah, tapi kita yakin karena ini merupakan sebuah karomah seorang aulia ya. Kalau kita meragukan karomah wali, nanti ujung-ujungnya akan meragukan mukjizat Nabi. Jadi orang yang meragukan karomah aulia maka kemudian berujung kepada meragukan mukjizat Nabi, karena prinsipnya sama. Baik mukjizat para nabi maupun karomah para wali disebut dengan khariqul adah. Hanya khariqul adah di dalam Islam ada beberapa kriteria ya, ada beberapa istilah. Pertama, kepada para nabi namanya mukjizat. Ini khusus para nabi, dan mukjizat ini harus dizohirkan, harus diperlihatkan. Dan para nabi aman dengan mukjizat ini, tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Maka para nabi ketika melahirkan mukjizat
yang tujuannya untuk mengalahkan para musuhnya, mereka tidak akan tergelincir kepada turunnya martabat atau turunnya derajat. Ini khariqul ada, keluar biasaan yang terjadi pada para nabi. Maka jangan mengklaim. Ada kalanya orang kan begini nih, ketika dia sakit bertahun-tahun lama gak sembuh, suatu saat dapat obat sembuh. Alhamdulillah saya dapat mujizat nih sembuh. Enggak. Ya. Kalau untuk orang biasa tidak bisa disebut mujizat, walaupun itu ajaib sekalipun. Kan sering dengar tuh orang suka bilang begitu, dapat mujizat nih. Mujizat khusus para nabi, para rasul. Khariqul adah yang kedua itu bagi para wali, ya. Ini menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah walaupun tidak wajib. Adakah wali yang tidak tampak karomahnya? Ada, dan banyak, karena karomah bukan syarat kewalian. Dan karomah ini tidak membuat seorang wali aman dari memperlihatkan karomah, bahkan sangat takut. Jadi wali itu kalau sampai terlihat karomahnya begitu malunya, begitu takutnya. Kenapa? Dia takut tergelincir kepada ujian, kepada cobaan Allah. Begitu, ya. Jadi bedanya dengan para nabi, kalau mujizat itu aman, karena para nabi maksum. Sedangkan para wali tidak maksum, tapi mahfuz, mereka dipelihara oleh Allah. Arti dipelihara, masih dimungkinkan tergelincir, walaupun ada juga para wali yang begitu sigapnya, begitu hati-hatinya, walaupun dimungkinkan tergelincir, tapi tetap mereka akhirnya karena berhati-hati, sehingga tidak tergelincir. Begitu. Lalu khariqul ada yang ketiga, atau keluar biasaan yang ketiga, terjadi pada orang mukmin yang bukan wali, kelasnya kita. Yang penting syaratnya beriman kepada Allah. Namanya ma'unah, namanya pertolongan. Jadi kalau kapan-kapan kita menghadapi sebuah keajaiban, ya, kita udah berupaya dengan segala upaya kita, mentok nih. Dikala kita sudah pasrah, ya, misalnya ditagih utang jatuh temponya besok nih, pusing nih dengan segala cara kita cari aset udah dijual kemana-mana, nggak bisa juga. Pas besoknya mau jatuh tempo, tiba-tiba datang teman kita, ya, nggak ditanya, nggak diminta, atau bawa duit, contoh begitu. Itu namanya maunah. Salah satu di antara bentuk maunah. Bentuknya banyak. Jadi segala hal yang luar biasa pada diri kita, yang kita sudah mentok segala daya upaya kita udah nggak bisa lagi, tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan, di luar perkiraan kita, di luar nalar kita. Itu namanya maunah, ya, pertolongan Allah. Ada lagi bentuk khariqul ada, keajaiban, ya, pada orang-orang kafir, orang-orang fasik, namanya sihir. Itu melibatkan jin, melibatkan setan. Terjadi keajaiban, tapi ada unsur, ya, itu pelibatan unsur dari jin, namanya sihir. Ada lagi yang kelima, khariqul ada, keajaiban. Ini bisa berlaku kepada kita orang Islam atau juga kepada orang kafir. Tapi yang jelas ketika khariqul ada ini terjadi, membuat yang mendapatkannya menjadi semakin jauh dari Allah. Kalau dia orang mukmin, ketika mendapatkannya malah menjadi sombong. Pokoknya ini diberikan Allah malah untuk menjauhkan orang tersebut dari Allah. Namanya istidraj. Begitu. Jadi kalau ada orang, ya, nggak sholat, tapi kok hidupnya baik-baik saja, rezekinya berlimpah, sehat walafiat, nggak pernah sakit, makin membuat dia merasa aman. Wah, kan nggak sholat juga aman. Akhirnya merasa membuat dia nggak sholat terus-menerus. Itu namanya istidraj. Jadi ketika ada kebaikan, pemberian, karunia yang membuat yang mendapatkannya bukan semakin dekat tapi semakin jauh, namanya istidraj. Jadi memang sudah ada klasifikasinya, ya, di dalam Islam itu. Nah, yang terjadi pada Tuhan saya namanya karomah. Karena seorang waliullah, ya. Maka ketika kita menyimak mankobah tadi, ada dua mankobah ini, ya. Itu keajaiban keluar biasaan. Mankobah yang pertama, sebenarnya yang ketiga, yang ke-40 ini, ketika kita perhatikan, kita simak, ini sebenarnya kriteria seorang wali, seorang hamba Allah yang sudah sukses mengelola waktunya sehingga dia menjadi penguasa waktu, penguasa zaman. Makanya ada gelar, ya, jadi uluk salam. Disebut kalau kita beruluk salam kepada Tuan Syekh, assalamu alaika ya malikaz zaman. Nah, inilah
cerminan malaikat zaman manqobah ini. Salam sejahtera bagimu wahai sang penguasa zaman, penguasa waktu. Nah, ini manqobah yang ke-40. Manqobah ke-41 tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang guru kepada muridnya, bahkan tidak hanya di dunia tapi sampai hari kiamat, sampai bahkan di akhirat. Nah, ini cerminan dari sifat Gausul A'zam, penolong yang agung, ya. Jadi tidak setiap wali punya kapasitas bisa memberikan syafaat seperti ini, ya. Dan kalaupun Tuan Syekh sedang tadi berkata seperti tadi, bahkan dikatakan melayang-layang di atas ribuan manusia, ini bisa dijelaskan dengan dua pendekatan. Kalau Ajengan Jejen lebih senang menyatakan itu sebuah kinayah, sebuah kiasan. Artinya bukan berarti Tuan Syekh benar-benar melayang-layang kalau penjelasan dari Ajengan Jejen, tapi ucapannya itu seolah-olah mengawang-awang di atas nalar pikiran manusia, di atas logika manusia. Itu kalau penafsiran secara kinayah atau kiasan, ya. Kalaupun kita artikan itu dalam makna hakiki, dalam makna sebenarnya Tuan Syekh melayang-layang, nah, itu dalam kondisi memang dimungkinkan saja ketika beliau sedang mengalami tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang fana fillah. Jadi ketika beliau berkata seperti itu, beliau sedang mengalami, ya, nyatanya kudroh dan irodah Allah pada diri beliau. Artinya beliau sedang fana fillah. Dan ketika berkata itu bukan berdasarkan hawa nafsunya Tuan Syekh. Bukan berarti beliau sedang menyombongkan diri, ya. Beliau hanya sedang mengekspresikan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Dan ketika menyebutkannya itu memang beliau dikendalikan, ya, oleh sifat kalamnya Allah. Kalamnya Tuan Syekh sedang tenggelam di dalam kalamnya Allah. Dan ketika beliau mengatakan saya berdiri tegak di depan pintu gerbang neraka menjaga murid-muridnya, sebenarnya ini hanya bentuk personifikasi dari hadis Nabi yang Nabi mengatakan bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Maka ahli la ilaha illallah ini tidak ada rasa takut pada saat di dalam kubur dan juga pada saat dikumpulkan di padang mahsyar pada saat hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Karena yang namanya murid-murid Tuan Syekh adalah ahli la ilaha illallah. Jadi Tuan Syekh tadi berdiri tegak itu sebenarnya yang menjaga itu adalah la ilaha illallah itu sendiri. Yang disebut dengan murid Tuan Syekh bukan semata-mata orang yang pernah talqin, udah gitu nggak ngamalin, ya. Itu nggak langsung menjadi murid, karena sebut murid itu harus apa? Harus itiba, ikut mengamalkan. Harus istima. Istima itu apapun yang dari guru diterima dengan patuh, tidak ada penolakan, tidak ada keraguan. Harus ijtima, harus bersama dengan guru-guru selama-lamanya. Dalam arti tidak bisa bersama secara lahiriah, bersama dengan amalannya, bersama dengan warisan ilmunya, begitu. Jadi disebut dengan murid itu ada kriterianya 3. Dia itiba, istima, dan ijtima. Dan pasti yang namanya murid itu ahli la ilaha illallah. Jadi bukan berarti Tuhan saya sedang menyombongkan, tidak. Ini hanya bentuk personifikasi dari hadis Nabi tadi. Dan yang namanya ahli la ilaha illallah, ya, orang yang sering mengamalkan la ilaha illallah, secara hakikat dia sudah masuk ke dalam benteng Allah. Hadis qudsi juga, ya. Man qala la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku, ya. Wa man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni umina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka diamankan dari azabku. Masya Allah. Jadi manqobah yang ke-41 tentang Tuan Syekh yang berdiri tegak itu sebenarnya merupakan personifikasi, ya, daripada hadis Nabi tadi, bahwa ahli la ilaha illallah di dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin, Allah yang melindunginya, begitu.
Jadi tidak semata-mata semua yang pernah talqin berhak. Kalau talqin sekedar talqin gak ngamalin, belum tentu punya status murid. Ya, jadi statusnya harus apa? Murid. Maka untuk menjadi murid, amalkan semua bimbingan. Tadi kan Tuan saya dikatakan menerima sijlan madal basor. Dalam buku ini catatan buku seluas mata memandang. Ya, kalau teks aslinya sijlan madal basor. Diberikan buku seluas mata memandang, mencatat murid-muridnya. Disebut murid Tuan saya itu bukan hanya murid beliau secara langsung, juga murid dari muridnya. Semua ahli silsilah Tuan saya kan muridnya. Mereka masing-masing punya murid. Maka murid dari muridnya Tuan saya termasuk murid Tuan saya. Kita muridnya Hadratul Syekh Pangersabah. Pangersabah sudah punya nomor register, ya, nomor resmi ke-37. Tuan Syekh nomor registernya ke-19, ya, itu sudah punya register. Makanya ini namanya silsilah keguruan, bukan silsilah kemuridan. Walaupun kita istilahnya adalah rame-rame, adalah di urutan ke-38, tapi kita tidak berhak bikin sendiri nih poster. Pangersabah 37, nama kita di bawahnya 38, itu namanya nekat. Ini silsilah keguruan, bukan silsilah kemuridan. Yang berhak tercantum di situ kalau sudah menjadi makom guru. Walaupun memang ketika Pangersabah ke-37 berarti kita ke 38 rame-rame. Rame-rame ke-38, tapi tidak berhak mencantumkan. Karena silsilah keguruan, bukan silsilah kemuridan. Begitu. Pangersabah 37 punya nomor register. Maka murid daripada silsilah ke-36 semuanya udah sepuh, ya muridnya Tuan Syekh. Muridnya silsilah 35, muridnya Setolha, baik yang menjadi mursyid penerus atau murid yang lainnya juga murid Tuan Syekh, termasuk murid dari silsilah ke-37. Sepanjang kita tadi mengamalkan bimbingan Pangersabah, zikir harian kita amalkan, khataman minimal seminggu sekali kita amalkan, manakib minimal sebulan sekali. Jangan sampai kurang. Itu batas minimal. Paling udah doyan itu bahkan bisa manakib bisa sehari 3 kali kayak orang minum obat. Pagi manakib, siang manakib, malam manakib. Kan ada tuh jadwalnya kadang begitu tuh. Misalnya hari Sabtu tuh. Kadang ada Sabtu pagi, ada Sabtu siang, ada malam, minggunya manakib. Tapi minimal sebulan 1 kali, jangan sampai enggak. Itu batas minimal. Ya Bapak Ibu tidak dituntut untuk manakib berkali-kali, enggak. Tapi minimal yang 1 bulan 1 kali, jangan sampai bablas. Gitu. Kalau suatu saat ketinggalan juga jadwal, waktu 1 bulan hampir habis, enggak sempat manakib, usahakan manakib walaupun sendirian. Wah, 1 bulan udah hampir habis nih. Semua jadwal manakib yang biasa kita datengin, waktu itu kita ada acara, ada kegiatan, ya. Ini kalau besok lewat di 1 bulan, kita melanggar nih ketentuan bimbingan guru minimal sebulan sekali. Ya udah, ya kita sengaja di rumah manakib, niat manakib, ya baca aja Fatihah tadi buat abah, ya buat semuanya. Lalu kemudian kita baca Quran sendiri, baca tanbih sendiri, tawasul sendiri, manqobah sendiri. Mau ceramah sendiri juga boleh. Ya minimal setelah baca manqobah, ada buku Miftahus Sudur, bacalah 1 paragraf sebagai gantinya khidmat ilmiah. Atau punya buku hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan, baca 1 hadis sebagai niat dari khidmat ilmiah. Kan manqobahnya sudah tadi, manqobah sudah, ya. Kalau langsung ditutup berarti hanya ada fase khidmat amaliyah. Bagaimana agar ilmiahnya juga tetap terbawa tadi, ya? Kita baca saja apakah Miftahus Sudur 1 paragraf atau baca buku hadis Arba'in, kan kecil tuh ada tuh, ya. Ada 40 hadis ya pilihan. Ambil salah satunya. Kita niatkan sebagai khidmat ilmiah buat diri kita sendiri. Baru setelah itu ditutup dengan salawat Bani Hashim 3 kali. Selesai. Begitu. Tapi sudah tahu resep ini, jangan ketika jadwal manakib ada, malas, gampang, ntar bisa manakib sendiri. Bukan begitu. Manakib tadi yang sendirian, kalau jaga-jaga, ya,
waktu manakib yang biasa kita datangi kita waktunya luput, agar kita tidak terlewat dalam 1 bulan tidak manakib sendirian, begitu. Tapi jangan buat jadi alasan nanti ya. Ah, gampang lah, nggak sedang bentar saya manakib sendirian, nggak begitu. Ya. Boleh manakib sendiri, tapi jangan menjadi alasan untuk tidak datang ke majelis yang berjamaah. Tetap yang afdol berjamaah. Ya, yang namanya kambing atau domba kalau sudah menyendiri nanti diterkam serigala. Harus dalam satu kelompok. Kalau menyendiri diterkam serigala, serigalanya itu setan. Begitu, ya. Tapi kalau kita bareng-bareng kan ada yang saling mengingatkan. Setan mikir juga nih. Karena ketika kita duduk bareng ini, ya, kan al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang berbaris-baris. Kita nggak tahu nih di antara kita siapa yang kolbunya lebih rapat zikirnya kepada Allah. Ada orang yang biasa-biasa saja, kelihatannya bukan penceramah, tapi kolbunya hidup terus. Kita nggak tahu. Inilah amalan kita. Ini kita harus berhusnuzon. Kita nggak tahu di antara kita siapa yang punya makom wilayah. Bahkan ada di antara mungkin yang punya makom wilayah, makom kewalian yang kita nggak tahu. Bukan kiai, bukan penceramah, tapi kolbunya terus manteng kepada Allah. Dan ternyata ketika kita duduk dekat dia, setan ngeper nih. Ah, itu memang Ustadz ngomong doang tuh, gak ada isinya. Itu sebelahnya tuh kolbunya bikin setan ngeri tuh. Begitu. Nah, ketika kita duduk bersama-sama itu membuat kita aman. Duduk bersama-sama dengan ahli hudur itu ke bawah hudur. Duduk bersama dengan ahli goflah ke bawah goflah. Begitu. Jadi itulah pentingnya. Ya, ruh itu saling mempengaruhi. Makanya kita kalau duduk dengan pangersa abah, ke bawah itu. Kita tawajuh, abah di depan kita tawajuh aja ke bawah. Hanya dengan menatap beliau saja sudah ke bawah. Karena itu energinya luar biasa. Guru mursyid itu yang pernah ngalami duduk bareng pangersa abah, sekedar kita tawajuh saja di depan abah itu ke bawah itu. Begitu. Ya, Masya Allah. Nah ini ya, jadi kita bersyukur. Jadi manqobah yang ke-41 tentang pertanggungjawaban guru kepada muridnya. Manqobah yang ke-41 tadi pertanggungjawaban yang ke-40-nya tentang kriteria. Ya. Jadi ketika tadi Tuan Syekh sedang fanafila, beliau melayang-layang, walaupun Ajengan Jejen bilang itu maksudnya ucapan beliau mengawang-awang di atas nalar logika, tapi kalau diartikan sebagaimana teks juga tidak salah. Karena beliau sedang fana illah, sedang tampaknya kudroh dan irodah Allah, sedang mengalami tajali ilahiyah. Dan beliau mengatakan ya bahwa setiap datang tahun baru mengucapkan salam padaku. Nah, berbicara tentang tahun baru, maka yang harus kita utamakan adalah upaya introspeksi atau muhasabah. Makanya ada sebuah makalah yang terkenal dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Kata Imam Al-Ghazali, siapa orang yang hari ini teksnya hanya yaumuhu, tapi bisa kita kembangkan menjadi siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari hari kemarin, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin, fahuwa robihun. Maka dia orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini misla amsihi, semisal atau sama dengan hari kemarin, dengan minggu kemarin, dengan bulan kemarin, dengan tahun kemarin, bahwa makbunun, maka dia adalah orang yang tertipu. Tapi kalau saya sering dengar para mubalik, para penceramah lebih sering menggunakan teks bahwa khosirun, dia orang yang merugi. Berarti makna makbunun dalam kitab Ihya Ulumuddin itu maknanya sama dengan
khosirun dengan merugi. Tertipu sama dengan merugi. Lalu kemudian siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan lebih jelek dari hari kemarin, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang terlaknat. Masya Allah. Kalau para mubalik, saya lebih sering mendengarnya fahuwa halikun, maka mereka orang yang binasa. Maka makna terlaknat sama dengan binasa. Masya Allah, nauzubillah. Ya. Ini makalah ini menyebabkan kita harus terus muhasabah nih. Karena dengarnya serem juga. Jangankan lebih jelek, sama saja sudah tertipu, sudah merugi, apalagi lebih jelek. Masya Allah. Ya. Dan luar biasanya, makalah ini sudah diterapkan oleh orang-orang Jepang. Ya, kita kalau ke pabrik-pabrik Jepang, nanti kan ada kawasan industri ini di Pulau Gadung, kawasan industri Cibitung, Cikarang, ya. Kalau masuk ke pabrik Jepang itu suka ada slogan-slogan. Di antara slogan yang tertulis itu kadang ada tulisan Kaizen. Pernah baca nggak Kaizen? Nah, Kaizen. Apa arti Kaizen? Continual improvement bahasa Inggrisnya, yaitu perbaikan yang dilakukan terus menerus. Masya Allah. Orang Jepang gak ngaji